Ketika perempuan masuk pasar kerja, dia juga terbantu dengan support system yang sehingga dia nggak perlu, aduh cemas kalau saya punya anak tuh seperti apa gitu. Tanggal 29 Oktober tahun 2024 itu sudah ditetapkan untuk menjadi International Day of Care and Support. Itu menjadi wajib bagi pengusaha. Yang dulu-dulu nggak. Nah, ada undang-undang jadi wajib ya. Diwajibkan dia pakai undang-undang itu. Semua kan jadi gegap gempita lah kita semuanya. Karena Selamat datang rekan-rekan di sesi kita hari ini. Ini adalah sesi pertama kita yang berjudul Ngopi Care. Ngobrol pinter tentang care ekonomi. Rekan-rekan sekalian, tanggal 29 Oktober tahun 2024 itu sudah ditetapkan untuk menjadi International Day of Care and Support. Ini adalah tahun kedua untuk selebrasi dari Day Care and Support. Nah, di sini pada saat ini ILO bersama dengan Apindo, kita di sini kedatangan Ibu Mira. Selamat datang Bu Mira di Ngopi Care. terima kasih kami atau Apindo sudah diundang dalam acara Ngopi Care. Iya. Jadi Bu Mira, acara ini adalah acara serial yang dilakukan oleh ILO untuk selebrasi tentang International Day of Care and Support yang menjadi concern di salah satu program ILO untuk care ekonomi. Ya, jadi kita juga tahu bahwa pada acara International Labour Conference pada tahun 2024, ILO telah mengeluarkan sebuah resolusi yang berhubungan dengan kerja layak untuk care ekonomi. Ya. Jadi pada saat itu kelihatannya juga semua anggota ILO, yaitu dari Asosiasi Pengusaha, Konfederasi Serikat Buruh Serikat Pekerja, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan itu hadir di Konferensi Internasional Peburuhan. Ya. Nah ini juga nanti kita bisa pengen tahu nih dari Bu Mira nih yang kemarin hadir. Namun Bu Mira, sebelum nih kita memulai podcast, saya pengen banget Bu Mira boleh dong memperkenalkan diri lengkap dan juga termasuk Apindonya, Bu Mira. Apindo bergerak di bidang apa, ada di berapa provinsi? Silakan Bu Mira. Terima kasih Mbak Erli. Teman-teman sekalian, mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar dengan namanya Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dia ada di pusat, namanya DPN, Dewan Pimpinan Nasional. Kemudian ada juga di provinsi dan kemudian kabupaten kota. Kabupaten kota Ya. ada ya. Kalau provinsi itu semua ada. Cuman kalau yang kabupaten kota itu memang kelihatannya belum semua karena tergantung apakah ada di situ memang padat masif industri atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya kami memang terstruktur dari pusat sampai kabupaten kota gitu. Tapi salah satu misinya adalah bagaimana Apindo itu mengawal atau menghimbau, mengajak anggotanya untuk bisa mematuhi untuk bisa menciptakan hubungan industri yang harmonis. Nah, artinya apa di situ? Kalau kita bicara hubungan industri yang harmonis, dia tentunya salah satu pilarnya adalah ketaatan pada peraturan perundangan yang terkait. Oke. Nah, untuk itu berarti Bu Mira di Apindo berperan untuk responsibility-nya di mana ya Bu Mira? Di kepo nih kita. Kalau saya kebetulan, sejak saya bergabung di Apindo tahun 2013, saya itu sampai sekarang menggawangi di Komite Regulasi Ketenagakerjaan. Kita mungkin karena pimpinan Apindo mikir, kami kan, saya itu kan background-nya dari regulasi-regulasi kementerian, jadi taruh situ aja biar nyambung gitu.
Jadi fokusnya di bagian ketenaga kerjaan Ya, khusus tenaga- di ya. Apindo ya, Bu Mira ya. Nah, oke, Bu Mira, kan kita tahu ya bahwa isu untuk kesetaraan gender di dunia kerja ini mesti jadi tantangan ya, Bu Betul. Mira ya. Dan dengan adanya International Labour Conference yang terbaru, yang dimana salah satu topiknya itu adalah untuk kerja layak dan untuk ekonomi perawatan atau care ekonomi. Kira-kira apa komentar Ibu Mira secara umum dulu tentang isu tersebut dan konteksnya bagaimana dengan Indonesia nih, Bu Mira? Kalau soal secara umum ya tentang care ekonomi atau ekonomi perawatan yang sekarang ini udah secara internasional menjadi tuntutan ya. Dan rasanya kita juga udah nggak bisa mengelak dari situ, Oke. gitu loh, ikut juga ke sana. Namun kalau kita lihat kita mengakui bahwa pentingnya ekonomi perawatan yang dimana ada beberapa harus ada prinsip-prinsip yang kita akui dari rekognisi dan kawan-kawan selanjutnya. Tapi untuk itu sebetulnya kita kelihatannya semangatnya ada gitu. Apalagi kita sudah punya peta jalan ya. Kita Indonesia sudah punya peta jalan gitu. Tapi Kita kita jalan tentang ekonomi perawatan ya, Iya. spesifik ya. Ya, Mira, kita udah Oke. sangat spesifik sekali loh. Kita tuh sudah sampai ke sana, apalagi kemudian juga tantangan kita mau Indonesia Emas 2045. Jadi ekonomi perawatan ini sebetulnya sangat mendukung ke sana. Namun kita juga harus mengakui bahwa tantangannya besar tentang ekonomi bagaimana kita menerapkan ekonomi perawatan. Karena kita juga mengharapkan sebetulnya ketika perempuan masuk pasar kerja, dia juga terbantu dengan support system yang sehingga dia nggak perlu cemas kalau saya punya anak tuh seperti apa gitu ya. Tapi disinilah ekonomi perawatan itu juga berpikir bagaimana tenaga perawatnya gitu. Nah ini Jadi nggak cuma layanannya aja, tapi juga bagi mereka yang yang bekerja menjadi providernya yang menyediakan layanan itu bagaimana gitu loh. Makanya di dalam instrumen ILO itu mengatakan kerja layak kan, kerja layak untuk mereka juga gitu loh. Bukan cuman kita yang bekerja, tapi mereka yang memprovide service itu juga harus dipikirkan. Jadi kerja layaknya dua sisi ya. Iya. Dua sisi sebagai pengguna, pekerja dengan tanggung jawab keluarganya, tapi mereka juga yang memberikan layanan perawatan gitu. Oke, rekan-rekan, ini hal yang sangat menarik sekali karena tentunya kita sudah sering dengar nih ya tentang perawatan. Tapi kalau bagian ekonomi perawatan mungkin kesannya kayak sesuatu kayaknya baru gitu loh. Nah ini mungkin kalau Bu Mira ngelihat kok menggunakan istilah ekonomi perawatan nih Bu Mira, kira-kira seperti apa kalau di dalam diskusi International Labour Conference, terutama fokusnya ya? Sebetulnya kan kalau perawatannya sendiri kita semua sudah paham lah ya, sudah pikir memang perawatan gitu fokusnya. Tapi kenapa di sini pakai ekonomi perawatan gitu loh? Karena kita harus berpikir luas bahwa si tenaga perawat bukan perawat khusus itu ya, tapi mereka-mereka yang menyelenggarakan atau menyelenggarakan tenaga perawatan itu, aktivitas perawatan itu juga harus dipikirkan faktor ekonominya, gitu. Sehingga itulah makanya ekonomi, semua pekerjaan-pekerjaan perawatan itu tentunya harus ada harganya kan, gitu. Nah ini ya kenapa kita dihargai ya, dihargai gitu ya. Bukan kemudian ya memang ada bedanya tuh ada yang ada yang itu menjadi pengabdian. Biasanya banyak yang begitu pengabdian, oke. Tapi kan kita juga kepengen juga semua orang bisa kerja layak. Supaya kita memastikan bahwa beliau tuh pekerja ekonomi perawatan itu juga kalau juga jadi fokus gitu untuk melakukan tugasnya gitu, sehingga kita si penggunanya yang itu juga merasa tenang kan begitu. Oke. Nah ini menarik ya Bu Mira karena seperti kita ketahui
kita di negara sudah baru saja mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Ya. mengenai kesejahteraan ibu dan anak khususnya di 1000 hari pertama kelahiran. Ya. Dan di situ salah satu klausulnya itu ada yang terkait selain dari cuti melahirkan, Ya. cuti ayah, ada salah satu klausul berbicara tentang akses untuk tempat penitipan anak Betul. atau daycare. Nah, selain itu, kalau kita tadi sudah menyinggung tentang peta jalan ekonomi perawatan, dan salah satu poinnya itu juga nomor 1 strategic priority-nya itu tentang akses yang berkualitas untuk layanan perawatan untuk anak nih, Bu Mira. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih respon Apindo secara umum dulu ya, Bu Mira? Karena dalam satu klausalnya itu disebutkan Betul. adanya peran pengusaha itu. Dan ini tentunya mungkin entah menjadi peluang atau menjadi tantangan. Bagaimana pandangan Bu Mira secara umum dari sisi Apindo nih? Ya. Jadi ketika undang-undang itu diterbitkan, dirilis, kita sudah tahu bagaimana sebelum-sebelumnya udah membayangkan mengenai cutinya yang nambah segala macam itu. Bukan nambah sih. Ada kemungkinan nambah kalau ada kondisi khusus gitu ya. Nah, untuk kewajiban kan ada 3 tuh ya untuk kewajiban pengusaha dalam konteks 1000 hari kehidupan. Kan ada 3 pelayanan kesehatan, terus kemudian laktasi, ya, terus kemudian ini TPA. Itu menjadi wajib bagi pengusaha. Yang dulu-dulu enggak. Nah, ada undang-undang jadi wajib ya. Diwajibkan dia pakai undang-undang itu. Semua kan jadi gegap gempita lah kita semuanya. Karena semangatnya kita tahu bagus ya. Semangatnya kita semua mengakui bahwa kita memerlukan upaya supaya anak-anak generasi muda ini juga perkembangannya bagus, supaya kita ngomong generasi emas Indonesia emas itu juga bagus gitu. Betul. Tapi kita juga harus realistis juga ya gitu loh mengenai masalah. Kalau masalah pelayanan kesehatan itu kan sudah sejak lama sih, karena udah ada undang-undang yang lain. Laktasi pun sudah. Nah, yang TPA ini kan tiba-tiba diwajibkan begini kan, jadi jujur aja begitu ini kan semua pada tanya ke DPN Apindo. Gimana ini realisasinya atau implementasinya? Saya bilang tenang. Kita punya ILO, kita tanya ILO. Nah itu jadi itulah semangatnya oke, semua mengetahui pentingnya. Tapi kita juga harus realistis juga bagaimana menerapkannya gitu loh. Karena tantangannya tuh banyak gitu ya. Kita ini ditulisnya tuh semua loh memberi kerja. Bukan tidak ada skalanya nggak ada. Iya, kan ada skalanya nih ya Bu Mira ya. Terutama mungkin Bu Mira bisa ngelihat peluang dan tantangan bagi perusahaan yang skala besar nih. Tapi kita kan juga punya banyak sekali dominan peluang dan tantangan bagi perusahaan yang mikro dan kecil. Ya. Kira-kira bisakah digambarkan kira-kira apa nih pembedaannya dari antara 2 kategori tersebut ya dari sisi tantangan dan peluang? Ya. Kalau untuk skala sebetulnya gini Mbak, bahkan kalau dia skalanya besar itu juga tidak begitu mudah. Ya, kalau kita belum bicara yang kecil-kecil dulu. Ya. Yang besar aja belum tentu semudah itu. Karena kalau punya itu kan harus persyaratannya macam-macam. Yeah. Tidak mungkin dong asal bikin asal ada gitu. Udah gitu masih juga difikirkan bagaimana implementasi yang efisien dan efektif itu. Apakah nanti gini loh, kadang-kadang kan gini, walaupun saya punya anak kecil gitu ya, tapi saya mikir kalau saya bawa anak bolak-balik ke tempat kerja itu kan walaupun perusahaan saya perusahaan gede gitu, tapi saya dari rumah bawa ini setiap hari ke itu apalagi di Jakarta ya Bu Mira ya, dengan kendaraan dan macam-macam. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan gitu ya gitu. Terus kemudian juga yang apalagi sekarang kita bicara
yang kecil, mikro dan kecil. kecil. Sementara badan usaha kita itu kan 99%-nya itu kecil dan mikro gitu loh. Nah ini gimana kalau mereka harus dibebani seperti itu gitu. Ini yang Apindo ini mencari cara, karena bagaimanapun Apindo undang-undang ini kan sudah jadi ya gitu. Dan kita bagaimana mencari titik temu supaya aturan bisa diterapkan, tetapi juga jangan kemudian malah jangan asal ada juga gitu loh. Itu yang berkualitas juga. Iya, betul. Itu. Oke. Lalu apa Bu Mira yang telah diinisiatifkan oleh Apindo untuk mulai mencari nih bentuknya seperti apa gitu? Apakah teman-teman Apindo melakukan benchmarking atau melakukan review atau diskusi dengan teman-teman Apindo sendiri dengan skala perusahaan yang berbeda? Kira-kira inisiatif yang sudah dilakukan Apindo apa saja Bu Mira untuk mencari tadi mengimplementasikan undang-undang UKIA ini? Ya, jadi kami begitu baca ini terus kan semua terpikir aduh bagaimana nih mengimplementasikannya TPA ini ya. Karena tidak mudah selain tentu diperlukan tempat tersendiri, kemudian tidak semua perusahaan boleh gitu kan. Kalau dia pertambangan segala macam kan dia tidak boleh ada anak-anak di situ. Nah, oleh karena itu kami dari Apindo itu terus ngobrol-ngobrol, kita bilangnya ngobrol-ngobrol dengan beberapa anggota kami, perusahaan-perusahaan untuk gimana nih dan kami memang beberapa waktu yang lalu mengumpulkan ada beberapa yang sudah punya gitu ya, ada yang beberapa yang sudah punya, kemudian ada juga yang baru bertanya ini gimana karena pekerjanya perempuannya banyak sekali, masih dalam usia produktif, usia subur gitu ya, itu juga nanya. Jadi kami kumpulkanlah beberapa perusahaan-perusahaan itu untuk kita mencari tahu gitu bagaimana yang sebaiknya. Tapi di samping itu supaya kita tuh jangan mikir bahwa anggota kita atau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu semua gede-gede semua. Nah ini yang kecil-kecil pun kita undang dari ekonomi UKM kita undang. Waktu itu kita undang ada 4 ya, kita undang. Ya mereka ya udah kita bisa bayangkan ya yang besar atau menengah aja mikir-mikir bagaimana tesnya gitu. Nah apalagi yang mereka gitu. Tapi apapun itu kan undang-undangnya sudah diterapkan. Nah itu yang sedang kita cari jalan. Dan kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PPA dengan terbitnya Undang-Undang 4 ini. Kita koordinasi untuk karena kan di kementerian itu yang sedang menyusun peraturan pemerintahnya. Itu mengenai salah satunya mengenai TPA. Nah kita harapkan bisa memberikan masukan gitu loh, sehingga kita beberapa kali melakukan FGD dan mungkin nanti besok kemudian tanggal 28 juga ada workshop gitu. Mudah-mudahan akhir bulan ini kita sudah bulat mengusulkan ini loh yang realistis gitu, karena kita juga nggak cuman soal cuman sekali aja. Ini kan harus sustainability-nya, kelangsungannya kan harus juga dijamin gitu loh. Kalau nggak kan menjadi sudah sia-sia kan, sayang kalau begitu. Nah, itulah yang kita sedang cari modelnya. Iya, Bu Mira, dengan melihat bahwa tantangan dan peluangnya ini juga peluangnya ada karena bisa jadi membuat potensi untuk membuat ada pekerja-pekerja baru, lapangan kerja baru yang tapi di satu sisi tantangannya juga banyak. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan ini, kira-kira pendekatan apa yang dilakukan? Karena tadi kan yang namanya perusahaan, nggak semua perusahaan bisa buat site ruangan yang untuk tempat penitipan anak. Nggak semua, apalagi di sektor-sektor tertentu yang mungkin yang padat karya ya, juga nggak mudah gitu. Atau mungkin di sektor-sektor yang di remote area, ini tentunya pendekatannya kan berbeda. Kira-kira belum juga ngelihat kota
Dia area kota atau area Perkantoran, belum kota. perkantoran. Nah, kira-kira pendekatan yang memungkinkan kalau di dalam hasil diskusi rekan-rekan Apindo itu seperti apa, Bu Mira? Jadi jujur, kita mengharapkan adanya peran pemerintah dari sini ya. Terutama ya pasti pemerintah daerah ya gitu. Ini supaya tidak semuanya kemudian dibebankan kepada pengusaha, nanti suruh nyari mikir sendiri kan pusing ya gitu. Nah ini misalnya apa pemerintah daerah itu misalnya entah levelnya apakah kecamatan atau kelurahan atau desa, bagaimana kalau pemerintah daerah itu juga ada tugas mereka untuk menyiapkan tempat penitipan anak yang bisa diakses oleh ibu-ibu pekerja yang ibu-ibu yang bekerja di tempat lain gitu. Jadi dengan demikian kalau sudah pemerintah yang pegang tanda petik kan ya mestinya terjamin lah ya gitu, sehingga lebih ibu-ibunya itu enak meninggalkan anak di situ. Itu yang penting tuh. Jadi kalau dari situ saya melihat bahwa tantangan dari perusahaan untuk bisa mendorong terbentuknya layanan-layanan pengasuhan anak atau TPA di lokasi di mana pekerja itu berada ya. Jadi tidak harus selalu berada di perusahaannya. Ya. Artinya ini mendorong juga karena sepengetahuan saya di UU KIA tersebut itu ada 2 concern yang penting adalah tempatnya dekat dan harganya terjangkau. Jadi ada 2 klausa juga nih yang menjadi concern. Nah permasalahannya dekat dengan perusahaan atau dekat dengan rumah tempat tinggal. Biasanya pengalaman ini bagaimana, apakah misalnya rekan-rekan kerja biasanya lebih ayem untuk naruh anaknya di dekat rumah kan, atau dekat kantor ini biasa kan paling tidak ada pilihan ya. Nah jadi Apindo, kalau demikian Apindo mendorong adanya keberadaan dan peran dari perusahaan juga menyediakan sehingga itu bisa mendorong pekerja yang dekat dengan rumahnya bisa mengakses gitu ya Bu Mira, lebih pada begitu. Ya sebetulnya gini, kalau yang sekarang nih bahkan sebelum adanya undang-undang KIA ini ya jujur aja, kalau saya pekerja perempuan, saya punya anak baru ya yang masih ketika saya lagi 2 tahun lagi nih. Iya ini 2 tahun loh. Harganya 2 tahun. Anak juga 2 tahun. Itu kan kita lebih tenang kalau kita titipin sama keluarga kan, pada ibu saya, om tante saya segala macam yang pokoknya ada hubungan darah. Kan banyak kan begitu gitu loh. Yang itulah sebetulnya kita belum masuk ekonomi perawatan, itu masih pengabdian. Masih pengabdian. Tapi ya kita harus realistis juga, tidak semua orang, semua pekerja punya privilege atau kenikmatan demikian. Ada saudara, ada support system sendiri, kan enggak. Nah, di sini makanya TPA ini sangat membantu gitu loh. Nah persoalan tadi ditanya apakah kita lebih senang di daerah rumahnya, dekat rumah atau di perusahaannya. Nah itu dekat dengan perusahaan atau dekat perusahaannya gitu. Nah ini yang kita sedang menggali juga gitu. Yang penting sebetulnya kan memang di situ dikatakan pengusaha wajib menyediakan itu, tetapi kita tentu memerlukan satu kondisionalitas ya gitu. Kalau misalnya kita perusahaannya ada di Jakarta Selatan, teman-teman pekerjanya itu dari Bekasi, apa ya setiap hari harus diungkat-angkut gitu loh. Nah umurnya 2 tahun yang begitu rentan gitu loh. Nah jadi itu yang nanti kita mengharapkan kita besok tuh ada FGD itu, kita mengharapkan ada model-model yang tepat kayak apa. Jadi perusahaan itu bisa melihat kira-kira yang applicable, yang bisa diterapkan itu yang mana gitu, sesuai kebutuhan pekerja juga gitu, supaya jangan begini nanti pekerjanya nggak ada juga yang mau pakai gitu. Nggak, aku titipin aja deket rumah, kan susah juga kan. Jadi kita lagi cari itu. Berarti satu ada
ada pendekatan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan bisa menjalin kolaborasi dengan layanan terdekat, ya sekiranya bisa disupport oleh pemerintah setempat, tapi di satu sisi kelihatannya juga dari perusahaannya juga mendorong ada polisinya gitu ya, internal di policy di perusahaan, gitu ya Bu Mira ya. Jadi dua sisi nih, bagaimana peluang untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang sensitif terhadap layanan perawatan di perusahaan yang internalnya dulu nih Bu Mira. Tadi kan kalau aspek kolaborasi, aspek layanannya ada di kolaborasinya, tapi polisinya ini kan perlu dibuat juga di perusahaannya. Gimana menurut Bu Mira pandangannya? Prinsipnya bahwa undang-undang ini kan sudah ada. Jadi suka tidak suka pasti ada harus dipikirkan secara internal. Tapi itu dia, kita tidak bisa membiarkan teman-teman pengusaha itu terus nyari-nyari sendiri bagaimana gitu. Itu nggak bisa gitu, dibiarin nyari-nyari sendiri gitu. Oleh karena sebetulnya ya, yang paling depan harusnya yang berperan penting, yang pegang kunci adalah pemerintah daerah. Karena apa? Baik dari yang kabupaten sampai level desa nih ya. Sampai yang langsung kepada teman-teman pekerja itu. Karena apa? Pemerintah daerah lah yang bikin syaratnya mereka. Terus kemudian semuanya penilaiannya, terus izinnya, pengawasannya itu kan mereka. Jadi itu harus, kalau menurut hemat kami itu dulu yang harus dikerjakan dulu oleh pemerintah setempat. Ini gimana ini kita punya aturan ada gitu, tapi terus diharapkan juga teman-teman dari pemerintah daerah itu juga cukup bijak ya ngelihat berbagai macam skala usaha di situ gimana untuk menerapkannya ini. Dan inilah itu yang sebenarnya kita tunggu. Tapi bukan berarti kita diam saja di dunia usaha. Artinya memang ada dua sisi ya, Mira. Ada sisi kolaboratif, tapi ada sisi yang inisiatif dari perusahaan. Karena memang juga jadi tantangan ya Bu Mira, untuk sebuah perusahaan yang tadinya belum ada nih concern untuk akses daycare. Ini kan nggak mudah juga loh. Misalnya kalau sepengetahuan saya mungkin beberapa akses untuk mendapatkan subsidi pendidikan biasanya kan diberikan pada mereka yang beasiswa atau SD atau SMP, tapi belum pernah ada subsidi atau tunjangan buat pekerja dengan tanggung jawab keluarga untuk anaknya yang di bawah 2 tahun di Bu Mira. Itu kira-kira memungkinkan nggak sih untuk mengarah ke situ? Karena mungkin bisa jadi klausanya sudah ada, cuman di-expand gitu ini usianya. Itu gimana Bu Mira tanggapannya? Ya kita nggak bisa bilang kita harus nanti di-expand. Kalau dunia usaha kan yang penting bagaimana kami bisa comply dengan aturan itu. Itu aja sebenarnya. Nggak usah disuruh pikir jauh-jauh lah nih pengusaha. Asal dia comply dengan peraturan yang mestinya, ya peraturan itu disusunkan untuk kemaslahatan umat mestinya ya. Sehingga kalau pengusahanya itu sudah bisa mikirin itu udah bagus banget gitu loh. Gak usah mikirin yang luas-luas. Tapi persoalannya sekarang yaitu disinilah peran tadi dibilang bagaimana model-model tadi model kolaborasi. Tapi yang di internal perusahaannya kan kombinasi betul. Itu juga yang harus difikirkan karena macam-macam sih. Yang sekarang itu kan ada model teman-teman beberapa perusahaan itu bikin daycare tapi untuk seasonal, musiman. Jadi mau lebaran kan ART, IRT kan pulang. Jadi nggak ada, terus mereka bikin itu gitu. Tapi kira-kira mungkin 2 minggu sampai semuanya normal lagi. Nah sekarang dengan ini udah nggak bisa seasonal lagi. Harus terus teliti. Tapi apakah ada perusahaan-perusahaan anggota Apindo yang sudah punya inisiatif nih Bu Mira untuk membuat entah daycare di perusahaan atau berkolaborasi dengan pihak lain kira-kira? Ada sih, ada perusahaan yang sudah punya sudah punya dan itu cukup bagus ya itu. Tapi memang dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada memang sedikit sekali gitu. Tapi gitu.
Karena jujur itu juga kan, itu kan emang kan dibutuhkan biaya juga. Iya. Kita bayangin kita harus membiayai pengasuhnya Iya. gitu. Supaya kerja layak juga Betul. pengasuhnya ya, dan berkualitas. Betul, sehingga ketika dia bekerja sebagai pengasuh, dia betul-betul ya bisa diandalkan gitu loh ya. Itu. Terus kemudian juga bagaimana selain membayar itu gitu kan, terus bagaimana juga manajemen di dalamnya. Pengelolaan daycare-nya. Dan jangan lupa kita itu ada perusahaan-perusahaan yang 3 shift. Ini juga harus, Ini juga tantangan. iya, itu juga harus dipikirkan. Malam. Itu gitu. Jadi ya itu Ya, kan gitu. Artinya ini benar-benar sangat harus perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerja Ya. pada sektor tertentu. Betul. Karena ada sektor yang dia mungkin dominasi banyak perempuan, Ya. tapi punya 3 shift nih. Ya. Ini tentu pendekatannya juga berbeda dan kebutuhan daycare-nya juga berbeda gitu ya. Gitu. Kebutuhan akses daycare-nya karena nggak mudah cari daycare yang di malam hari, Bu Mira. Iya. Nggak mudah, dan ini juga artinya poin-poin daycare di malam hari ini juga tampaknya Iya. challenging ya. Tapi paling tidak prinsipnya menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan di perusahaan tersebut. Karena tentunya itu akan jadi diskusi internal ya. Betul. Karena nggak mudah juga ya, Bu Mira ya, untuk memutuskan gitu kan. Nah, kalau untuk yang dikolaborasinya selain dengan pemerintah, Bu Mira, kolaborasi yang potensial dengan siapa lagi mungkin untuk bisa meningkatkan akses daycare yang berkualitas bagi pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Nah, makanya kita berkolaborasi dengan ILO untuk mencari model-model yang pas untuk ini. Jadi kita kalau dengan asosiasi lain, misalnya dengan yang asosiasi daycare atau asosiasi Himpaudi, itu selama ini bagaimana, Bu Mira? Peluang untuk kolaborasinya. Peluangnya tuh ada. Gitu. Sebetulnya teman-teman dari Himpaudi juga kita harus akui mereka itu sudah memulai sudah lama ya, sudah jauh hari gitu ya, tentang pendidikan usia dini itu sudah lama gitu. Cuman yang persoalannya adalah bagaimana ekosistemnya dulu kita bereskan dulu. Jadi keberadaannya ini yang karena ini membuat akses langsung. Iya. Saya yakin teman-teman dari asosiasi lain atau Himpaudi itu akan dengan senang hati bekerja sama, tapi kita harus juga clear dulu nih ekosistemnya seperti apa. Apakah ini nanti misalnya soal perizinan aja, ini ada di mana gitu loh TPA ini. Apakah kita bisa mengatakan jujur aja, kadang-kadang kita konsep saya kadang-kadang di kepala saya aja mikir ini apakah semacam PAUD atau TPA TK. Nah ini apakah ini masuk di dalam wilayah pendidikan atau wilayah pengasuhan, dan ini dua-duanya beda nih pengampunya gitu loh. Nah itu harus clear dulu gitu, nanti jangan tiba-tiba pengusaha dunia usaha izinnya kemana ini gitu. Kalau teman-teman Himpaudi saya rasa mereka akan siap bekerja sama gitu, karena beberapa kali kami udah bertemu dengan teman-teman dari Himpaudi gitu ya. Cuman ya itu kalau orang Jawa dibenerin dulu nih tempatnya itu di-clearkan dulu gitu loh. Jangan sampai ini izinnya apakah izin pendidikan, izin jangan-jangan malah belum ada. Ini nyantol di mana? Ini kelihatannya menarik banget, Bu Mira, karena sangat memungkinkan perizinan, apalagi perizinan untuk daycare yang diinisiasi oleh perusahaan. Ini izinnya kemana? Ini menjadi tantangan kelihatannya ya untuk bagaimana kita memperjelas tentang kolaborasi ini. Dan hal-hal yang terkait dengan kerja layaknya juga menjadi concern, tapi keberadaan perizinan juga concern. Tempat, siapa yang menyediakan tempat, dan siapa yang menyediakan pengasuh. Ini bisa jadi ada 3 aspek nih, Bu Mira. Tempat, perizinan, dan keberadaan pengasuh berkualitas. Karena kalau udah dengan begini, perusahaan akan sangat lebih mudah ya untuk memberikan kolaborasi. Menarik ini masalah tenaga pengasuhnya. Sebetulnya kan
kenapa kita selalu ingin menitipkan pada keluarga kan kalau kita ya gitu ya. Alhamdulillah yang punya keluarga yang support sistemnya bagus gitu. Tapi yang tidak kan terpaksa masuk ke TPA, dan TPA itulah makanya dibutuhkan teman-teman pengasuh yang betul-betul handal ya, yang kompetensinya cukup pas untuk memadai untuk ini. Dan saya tidak tahu apakah sudah ada pengaturannya sendiri, entah kompetensinya, entah apa gitu ya. Jadi sehingga mengatakan, kalau orang pengasuh yang sudah punya lisensi ini atau apa sertifikat ini pengasuhan usia dini gitu. Betul, gitu. Itu mungkin kita bisa tenang gitu ya. Perusahaan pun nggak salah kalau kemudian meng-hire teman-teman itu gitu loh. Berarti tadi satu tempat, yang kedua perizinan, yang ketiga adalah pengasuh yang berkualitas atau bersertifikasi ya. Iya. Itu yang perlu dikejar karena inilah Dan ini semua kolaborasi untuk mempermudah perusahaan bisa mendorong adanya keberadaan dari daycare. Nah, kalau lihat dari ini semuanya yang tadi sampaikan Mbak Erli itu tadi, itu kan suka tidak suka di situ ada biaya kan. Nah, biaya bagaimana menciptakan pengasuh yang berkualitas, bagaimana terus kemudian masalah tempat yang mungkin tidak bisa di perusahaan itu, gitu. Nah, disinilah sebetulnya peran kolaborasi pemerintah daerah ini bagaimana, sehingga kami sangat berharap pemerintah atau pemerintah daerah apapun tingkatannya menjadi ujung tombak di sini gitu loh. Oke, baik Bu Mira. Tampaknya ini makin seru ini, Bu Mira. Kelihatannya tidak terasa ini waktu sudah 30 menit lebih gitu ya? berjalan. Mohon maaf. Dan tentunya ide tentang bagaimana pentingnya daycare dan pentingnya kolaborasi. Tadi kita sudah berbicara dengan Ibu Mira dari Apindo, yang sekiranya itu bisa memberikan inspirasi buat baik dari rekan-rekan pengusaha juga dan juga rekan-rekan dari pemerintah dan semua pihak yang sekiranya bisa berkontribusi untuk menciptakan lebih banyak daycare nih yang terjangkau dan berkualitas di Indonesia, sehingga pekerja dengan tanggung jawab keluarga bisa memenuhi dan punya pilihan ya untuk bisa menitipkan anak pada daycare yang berkualitas. Baiklah Bu Mira, mungkin ada 1-2 closing statement untuk di podcast kita kali ini. Boleh Bu Mira? Apa ya? Closing statement. Jadi begini, memperingati International Daycare Day of Care and Support. International Day of Care and Support. Nah, ini menurut hemat saya ini menjadi semangat atau spirit untuk care ini kita bisa care ekonomi atau supportnya, care and support itu sudah tidak bisa kita abaikan. Gitu ya. Dan rasanya Indonesia itu sudah punya landasan-landasan fundamental regulasinya sudah ada, gitu ya. Nah, inilah sebetulnya yang dan rasanya kita semua concern, semua pihak tuh concern, bahkan pengusaha pun concern dengan terwujudnya, terciptanya generasi yang baik, yang mumpuni gitu. Dan itu memang dimulai dari usia dini, gitu. Cuman tantangannya memang tidak mudah. Nah, ini yang harus kita cari gitu loh, bagaimana menyelesaikannya. Gitu. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita sudahi untuk sesi untuk ngopi care, ngobrol pinter tentang care ekonomi, dan dalam rangka untuk International Day of Care and Support. Sampai bertemu di lain sesi selanjutnya. Bye-bye.